Selamat datang di iPods, Equilibrium Podcast kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Alda Fijrianti yang akan menjadi host podcast pada episode kali ini. Bagaimana nih kabar teman-teman Equilips? Masih semangat kan puasanya? Bentar lagi lebaran nih. Apapun itu, semoga para pendengar setia iPods senantiasa sehat ya, amin. Kali ini topik yang akan kita bahas sangat menarik dan bermanfaat loh, yaitu organisasi sebagai wadah pengembangan diri. Setiap orang pasti pernah mendengar organisasi, baik itu organisasi formal maupun organisasi non-formal. Nah, ada berbagai jenis organisasi yang dapat diikuti oleh mahasiswa, baik itu organisasi kampus, sosial, olahraga, hobi, serta organisasi profesional yang sesuai dengan pekerjaan. Namun, apakah dengan bergabung dengan organisasi benar-benar membantu kita dalam pengembangan diri? Bagaimana cara memilih organisasi yang tepat dan mendapatkan manfaat yang kita inginkan? Saya yakin banyak di antara kita yang ingin meningkatkan keterampilan, jaringan, dan karir kita melalui organisasi. Untuk itu, di podcast kali ini, kita akan membahas tentang organisasi sebagai wadah pengembangan diri. Di sini, saya tidak sendirian, saya bersama narasumber kita, Kak Farid. Hai. Beliau merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Makassar yang memiliki track record yang sangat baik di organisasi, baik itu organisasi dalam kampus maupun organisasi di luar kampus. Oleh karena itu, ayo simak pembahasan kita mengenai organisasi sebagai wadah pengembangan diri. Mari dengarkan. Alhamdulillah, untuk kabarnya hari ini baik sekali. Alhamdulillah ya Kak. Untuk awal nih kita mau kenalan dulu sama Kak Farid. Boleh. Dan apa kesibukan Kak Farid saat ini? Oke, kalau untuk berbicara masalah kesibukan saya saat ini mungkin tentunya sebagai mahasiswa ya. Cuman karena sekarang saya lagi mengikuti salah satu program dari MBKM yaitu kampus mengajar, jadi saya melaksanakan tugas saya di kampus mengajar di SD Impres Sambung Jawa 1 sekaligus menjadi mahasiswa juga kuliah. Dan selain itu saya juga disibukkan di beberapa organisasi. Jadi kepanitiaan di mana sekarang ini jadi ketua panitia salah satu program nasional namanya Inspiring Leader Camp yang didukung langsung oleh pihak Kemenpora. Jadi persiapan kami untuk saat ini udah 3 bulan. Mungkin untuk saat ini kesibukan saya hanya itu dulu. Namun mungkin saya juga akan kedepannya akan mungkin ada beberapa kegiatan lagi. Boleh dong Kak, di-spill organisasi apa yang sudah diikuti oleh Kakak? Oke, kalau berbicara masalah organisasi, saya sendiri di sini ada 2 organisasi ya, seperti dikatakan tadi, ada organisasi dalam kampus, ada di luar kampus. Cuman kalau mau dikatakan jujur, saya lebih aktifnya itu organisasi di luar kampus ya. Kalau di dalam kampus sendiri, organisasi yang saya masuki itu, yang pertama itu Pusdam, BEM FBS UNM, di mana saya udah demisioner kemarin, alhamdulillah menjadi sekretaris umum. Terus sekarang juga menjadi salah satu anggota dari Himaprodi PBSI di FBS UNM. Dan kalau organisasi di luar mungkin udah banyak yang saya ikuti gitu. Cuman untuk saat ini yang saya aktif itu Duta Inspirasi Indonesia. Dan kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada seperti TKN, Tabur Kencana Nusantara, dan ada juga perkumpulan Duta Pelari Indonesia. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa sekali organisasi yang sudah diikuti oleh narasumber kita ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk di sesi tanya jawab nih Kak. Boleh banget. Oke, kita masuk di sesi tanya yang ringan-ringan dulu nih Kak. Boleh. Pertanyaannya itu menurut Kakak, apa sih itu organisasi dan mengapa organisasi ini penting untuk pengembangan diri? Oke. Mungkin kalau masalah apa itu organisasi mungkin tidak jauh berbeda sama orang lain. Cuman menurut saya organisasi itu adalah sebuah tempat, sebuah wadah seperti yang dikatakan tadi, pengembangan diri gitu. Dimana dari organisasi inilah mungkin salah satu yang kita pelajari itu adalah tentang kepemimpinan dan tentang kerjasama, dan mungkin kita mengenal sebuah tim. Dan tentu kenapa organisasi ini sangat penting, karena di sinilah kita dapat mengembangkan sikap kita gitu. Apalagi kita mahasiswa ya mungkin sikap yang paling diperlukan atau dituntut itu tentang kepemimpinan dan bagaimana kita dapat problem solver atau memecahkan sebuah permasalahan baik berskala rendah maupun tinggi. Dan benar-benar kalau mau dilihat dari pengalaman saya pribadi,
dari organisasi lah saya mungkin bisa sampai hari ini gitu, mungkin mendapatkan beberapa prestasi atau bisa berbicara di depan banyak orang. Karena jujur saya sendiri awalnya tidak kalau di depan umum itu kalau berbicara itu agak gugup, kayak don't believe myself, kayak nggak percaya gitu. Tapi ketika saya masuk di organisasi, senior menuntut saya, ayo berani dan trying, mencoba, alhamdulillah saya bisa, dan sampai hari ini saya membuktikan hal itu, bahwa betapa pentingnya organisasi sebagai tempat untuk pengembangan diri. Mungkin seperti itu. Biasa. Melanjut lagi nih Kak, itu yang menjadi alasannya Kakak untuk join di organisasi. Ya, benar sekali. Dan kenapa saya join, ya tadi saya katakan bahwa organisasi itu adalah sebuah wadah pengembangan diri. Tapi lagi-lagi menurut saya ketika kita ingin join sebuah organisasi, kita harus melihat dua aspek, di mana ketika organisasi itu memiliki dampak yang baik buat kita, kenapa tidak kita join? Tapi ketika organisasi itu memberikan dampak yang buruk bagi kita, lebih baik kita tinggalkan. Karena maksudnya gini, orang masuk organisasi itu bukan tentang bagaimana orang-orang kenal, oh anak organisasi, bukan. Tapi bagaimana ketika kamu dalam organisasi itu ada impact positif yang kamu dapatkan, dan ada impression yang dimana ketika kamu udah keluar dari organisasi itu, kamu masih bisa menjalankan sikap-sikap kamu di organisasi itu ketika udah di luar. Mungkin berkontribusi ke masyarakat, mungkin aktif di beberapa kegiatan, mungkin seperti itu. Oke Kak, lanjut nih Kak. Setelah bergabung dengan organisasi, apakah efektif memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa nih Kak? Oke, organisasi. Kalau berbicara apakah organisasi ini memberikan manfaat efektif secara signifikan buat mahasiswa, tentu sangat memberikan manfaat signifikan. Tapi lagi-lagi tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Apakah ketika dia mau masuk organisasi, dia hanya ingin berharap saya sebagai anak organisasi, atau benar-benar ada sesuatu nih yang dia ingin cari di organisasi. Contohnya mungkin sebagai pengembangan diri, ingin belajar, mungkin meningkatkan kepercayaan diri depan banyak umum, atau mencoba hal-hal yang belum pernah dia rasakan. Nah itu, jadi kalau benar-benar dia punya tujuan, dia akan bisa mendapatkan manfaat efektif secara signifikan. Tapi ketika dia nggak punya tujuan, cuma sekedar ingin dikatakan anak organisasi, lebih baik tidak, itu nggak akan bisa memberikan efek signifikan seperti itu. Ya Kak, kan tadi sudah dijelaskan manfaatnya. Bagaimana nih Kak memaksimalkan manfaat tersebut yang kita dapatkan? Oke, cara memaksimalkan manfaat itu, ya kalau ini berbicara pengalaman saya dulu sampai hari ini, yang ketika saya memasuki organisasi gitu kan. Pertama kali saya masuk di organisasi itu di SD tentunya, ya mungkin cuman organisasi umum seperti pramuka, di mana SMP saya menjadi ketua OSIS lagi, terus di SMA saya menjadi sekretaris OSIS juga, dan beberapa kegiatan inti lainnya di SMA, bahkan sampai di perkuliahan gitu. Terus bagaimana cara memanfaatkannya, di mana ketika kita di dalam organisasi benar-benar kita harus punya tujuan. Sekali lagi yang saya sampaikan, kita harus punya tujuan. Habis itu ketika kita punya tujuan, kita harus memanfaatkan segala kesempatan yang ada. Contohnya dalam sebuah kepanitiaan. Ketika Anda ditunjuk sebagai ketua panitia atau ketua pelaksana, jangan menolak. Karena cobalah untuk menerima kesempatan menjadi ketua panitia atau bahkan sekretaris bendahara. Karena lagi-lagi dari pengalaman itulah kita akan nantinya akan terbiasa gitu. Jadi intinya segala pengalaman yang akan kamu dapatkan, segala posisi yang kamu pernah coba di organisasi itu akan berimpact positif ketika kamu sudah tidak menjadi mahasiswa. Dan lagi-lagi ada satu hal yang saya dapat ketika saya masuk di salah satu wadah atau tempat, karena organisasi bukan sekedar organisasi, tapi menurut saya sebuah tempat yang bermanfaat buat saya pengembangan diri, seperti di Duta Inspirasi Indonesia sendiri, di mana mungkin saya tidak tahu gitu bagaimana caranya menjadi content writer, content creator, atau bahkan mendesain sebuah hal gitu, atau mendesain sebuah desain di sebuah postingan publik gitu. Tapi ketika saya menjadi Duta Inspirasi, benar-benar saya belajar banyak hal. Karena apa? Karena di dalam situ saya mencoba, I am trying sampai saya bisa gitu. Dan lagi-lagi di organisasi itu kan ada namanya senior ya. Kita gunakan sebaik mungkin, memaksimalkan diri, bertanya kepada senior, belajar sama senior, segala pengalaman yang telah didapatkan selama dia menjadi anggota organisasi. Karena lagi-lagi kita selain belajar dari lingkungan, belajar juga dari orang-orang sekitar atau terdekat kita.
Wah, luar biasa nih Kak. Pelajaran apa nih Kak yang Kakak dapat di organisasi dan hal baru dalam organisasi? Boleh dong diceritakan Kak? Oke, pembelajaran ya dan hal baru gitu. Kalau masalah pembelajaran tentu semua orang akan mendapatkan pembelajaran penting di dalam sebuah organisasi ketika mereka tuh sudah join gitu atau sudah bergabung organisasi ya. Mungkin pembelajarannya tidak jauh berbeda. Ya ketika kamu sudah memaksimalkan diri di organisasi, ya kamu akan mendapatkan impact positif juga ketika sudah keluar dari organisasi gitu. Ya mungkin contohnya mungkin di luar kamu belum pernah menjadi sekretaris gitu kan, tapi ketika kamu sudah join organisasi ini dan kamu sudah pernah menjadi sekretaris dan setelah keluar kamu akan punya pegangan gitu ketika mungkin Anda ingin bekerja, karena kan itu ada sekretaris biasanya dan sebagainya. Nah, kamu akan karena sudah punya pengalaman, tentu kamu udah tahu gitu gimana cara melakukannya ataupun jadi ketua gitu kan, memimpin sebuah anggota tim. Kalau hal baru yang saya dapatkan di organisasi saya, mungkin kalau dari dulu kan mungkin organisasi yang saya masuk itu ya mungkin cuma organisasi sekolah, organisasi kampus ya. Tapi ketika saya memberanikan diri untuk join ke beberapa organisasi yang ada di luar kampus, ya contohnya Duta Inspirasi Indonesia, hal baru yang saya dapatkan mungkin saya masuk ke sebuah organisasi yang sifatnya nasional gitu. Dimana yang mungkin saya kalau di kampus ya cuma dihadapkan sama anak-anak daerah saja gitu kan, yang mungkin sesama Makassar, sesama dari anak-anak daerah sekitar Makassar lah gitu. Tapi ketika saya nasional, ya seluruh Indonesia gitu, dan jujur banyak banget yang saya dapatkan. Mungkin saya punya ya kalau orang katakan kayak bestie gitu kan, punya bestie dari seluruh wilayah Indonesia gitu. Ya mungkin kita nggak pernah ketemu ya, mungkin secara online aja atau mungkin 1-2 kali ketemu, tapi benar-benar impressionnya tuh dapat gitu. Jadi hal barunya itu ketika kamu join organisasi, bukan hanya teman sekitarmu saja yang kamu kenal, tapi anak-anak seluruh Indonesia yang dimana mereka tuh punya prestasi, punya keahlian masing-masing gitu yang bisa kamu pelajari, kamu bisa saling sharing gitu. Circle yang bermanfaat ya betul, ya Kak? benar circle bermanfaat. Bagaimana Kak, melanjut dari yang tadi kita bicarakan, mengembangkan keterampilan yang sudah dimiliki? Kalau masalah mengembangkan keterampilan, mungkin juga tadi saya sempat singgung ya masalah mengembangkan keterampilan. Keterampilan itu ada banyak ya. Keterampilan itu bukan tentang kamu melakukannya dengan tangan, tapi keterampilan itu juga bisa jadi cara kita berbicara, cara kita anggota tubuh kita bergerak gitu. Keterampilan itu banyak. Ya mungkin seperti keterampilan berbicara gitu. Nah itu cara mengembangkan keterampilan berbicara, ya kamu harus mencoba ketika kamu sudah di dalam sebuah organisasi. Mencobalah untuk berbicara, belajar di depan banyak orang, mungkin dari senior, atau kamu juga bisa kalau mau dibilang keterampilan itu kamu bertanya sama senior gitu, apa kekurangan saya gitu, apa yang harus saya lakukan sebagai anggota organisasi gitu. Dan di situ adalah langsung timbul sebuah keterampilan, kamu ingin lebih aktif gitu, keterampilan kamu untuk aktif gitu, keterampilan kamu untuk bagaimana teman-teman kamu bisa berpengaruh sama kamu sendiri. Ya mungkin kalau di ini sendiri ya, kemarin kalau di kampus kan saya masuk organisasi ini ya, Pusdam BEM FBS UNM. Saya jujur masih angkatan baru ya, angkatan 21 waktu itu, di kelas kelas semester 2, semester 3 ya kalau nggak salah, langsung ditunjuk sebagai sekretaris inti gitu kan. Nah, di mana keterampilan ya mungkin dari SMP SMA saya sudah menjadi sekretaris, dan ya saya mengembangkan keterampilan saya menjadi sekretaris gitu ya. Mungkin kalau khusus SMA SMP lah, kalau untuk sekretaris itu kan mungkin ya hal-hal biasa aja, kita masih ya mencoba untuk belajar gitu. Tapi kalau di kuliahan udah tingkatannya udah rendah gitu. Kalau untuk tingkat sekretaris dan benar-benar saya banyak belajar, dan lagi-lagi karena jurusan saya juga ya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ya lagi-lagi tuh sangat ada korelasinya lah, hubungannya gitu antara kalau mau sekretaris seperti ini tanda baca dan sebagainya, kalau jadi ketua ini yang harus kamu sampaikan, tutur kata yang baik dan sebagainya, mungkin seperti itu. Ya Kak, kan tadi sudah disebutkan bahwasanya ini Kakak punya organisasi di luar kampus yang skalanya nasional. Nah, bagaimana nih Kak caranya membangun jaringan yang bermanfaat di organisasi tersebut?
Sebenarnya kalau ingin menjalin ya hubungan yang baik di organisasi seperti yang Duta Inspirasi Indonesia, tentu pertama adalah jangan pernah putus komunikasi. Itu yang paling penting. Nah, itu yang lagi-lagi saya selalu terapkan dalam kehidupan saya gitu, dalam kegiatan saya gitu. Ketika saya selalu berinteraksi sama mereka, ada hubungan ya bukan batin sih, cuman kayak hubungan kita kenal satu sama lain gitu. Ya contohnya saya kenal salah satu teman saya gitu kan, namanya itu Rio. Dia itu dari Jawa Timur gitu kan, Duta Inspirasi gitu. Jujur saya nggak pernah kenal sama beliau, tapi karena saya ingin mencoba mengenal dia gitu dalam satu organisasi atau satu kepanitiaan waktu itu, ya sampai hari ini benar-benar kita tuh udah dekat banget kayak saudara gitu loh. Maksudnya dia dari Jawa Timur, saya sendiri dari Sulawesi kan ya, dimana kita nggak pernah kayak nggak ada jalinan keluarga, tapi benar-benar ketika udah ketemu selalu menjalin silaturahmi, komunikasi yang baik, ya kayak udah terbentuk nih kekeluargaan kami gitu. Jadi apapun itu kita selalu membantu. Ketika dia ada permasalahan, saya juga mungkin akan membantu gitu. Ya begitupun sebaliknya gitu. Dan lagi-lagi menjalin hubungan itu bukan tentang kamu memiliki banyak teman, tapi bagaimana benar-benar ketika kamu berada di sebuah lingkup tempat itu, kamu menggunakan kesempatan sebaik mungkin. Karena dari teman-teman itulah, dari menjalin silaturahmi, komunikasi itu timbullah sebuah hal yang akan berimpact positif buat kamu ke depannya. Dan lagi-lagi ketika kamu ingin punya banyak teman, kamu bisa mengikuti berbagai event lomba gitu. Sekarang itu banyak banget yang buka gitu. Kayak mungkin kalau dalam dunia duta itu namanya pagayuban gitu. Banyak sekali sekarang yang open kayak duta-duta gitu yang ya skala nasional gitu. Ada juga yang skala provinsi dan sebagainya. Ya disitulah kalian akan mendapat jalinan relasi komunikasi yang baik antar satu sama lain. Jadi jangan batasi diri kamu hanya untuk di situ-situ saja. Jadi keluarlah dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman di mana kamu bisa berimpact positif, kamu bisa memperluas relasi kamu juga bisa mengembangkan personal branding kamu gitu. Dan lagi-lagi kebermanfaatan itu akan lebih baik ketika kamu juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Ya, Masya Allah sekali nih Kak, kan sudah dijelaskan tadi manfaatnya, pasti ada tantangannya nih untuk Kak Farid sendiri. Apa nih Kak tantangannya yang dirasakan selama ini? Ya oke. Salah satu tantangan saya gitu kan, intinya ini, ketika saya sudah menjadi anggota di sebuah organisasi ya, tapi ketika saya di dalam, saya benar-benar tidak mendapatkan impact yang baik buat saya, nggak ada feedback yang saya dapatkan, yang tentu mau tidak mau saya lebih baik keluar gitu. Karena kayak gini, percuma kamu berada di sebuah tempat, tapi kamu nggak dapat impact positif di situ, kayak percuma gitu ya, lebih baik keluar gitu. Lebih baik kamu cari tempat bisa mengembangkan pengembangan diri kamu, bisa mengembangkan sikap kamu yang menjadi lebih baik lagi gitu. Dan kalau mau dibilang ini ya, dimana ketika kamu sudah menjadi anggota organisasi, tentu benar-benar kamu harus mencari tujuan kamu gitu. Ya ketika kamu nggak punya tujuan, ya lagi-lagi susah gitu kan. Jadi tempatkanlah dirimu pada tempat yang menurutmu baik, dan janganlah memilih tempat yang salah. Itu aja pesan aku untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana gitu. Jadi cari tempat ternyaman buat kamu. Karena ini mungkin sebenarnya yang di organisasi yang mungkin yang membuat mungkin ya kalau secara psikologinya juga ya. Kalau kita melihat kenapa sekarang itu anak-anak mahasiswa Indonesia, mereka itu kayak sekarang itu sudah tingkat kerendahan untuk masuk organisasi itu sangat rendah. Kenapa? Karena ya mungkin ya senioritas, ya itu mungkin poin utamanya, senioritas yang dimana masih ditingkatkan sampai sekarang gitu kan. Dan ada juga yang mungkin dimana sikap-sikap yang tidak seharusnya, maksudnya ya sikap-sikap zaman dulu lah, jangan dibawa untuk sekarang ini, karena lain era, lain juga orangnya gitu. Jadi kalau untuk sekarang itu mahasiswa itu mencari tempat bukan untuk kamu ingin menjadi paling kuat, menjadi yang paling dihormati. No, bukan tentang itu. Tapi bagaimana kamu bisa berimpact dari tempat itulah, benar-benar kamu mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, dan itu lagi-lagi kedepannya ya itu akan menjadi positif gitu buat pribadi sendiri.
Menurut kakak, bagaimana nih mengukur efektivitasnya kita saat bergabung dalam organisasi? Oke, kalau berbicara mengenai mengukur efektivitas kita di dalam sebuah organisasi, kita ukur saja gitu. Sudah sampai sejauh mana kita di organisasi itu berimpact atau berkontribusi. Ya contohnya gini, ketika Anda di organisasi A, contoh organisasi A ini dia lebih ke volunteer, contohnya kan ya. Ketika kamu sudah masuk di organisasi A ini, apa impact yang kamu sudah lakukan? Ya mungkin skalanya kamu sudah pernah jadi ketua, udah pernah jadi sekretaris, udah pernah jadi content writer, content creator di bagian tim desain dan sebagainya. Berarti efektivitas tingkatannya itu udah akan semakin tinggi gitu. Karena di mana kamu kayak udah memasuki segala aspek di dalam organisasi itu. Karena lagi-lagi ketika kamu cuman di organisasi itu cuma anggota, tidak ada peningkatan. Lagi-lagi tujuan kamu untuk mengembangkan diri kamu tuh sudah tidak akan ada gitu. Karena lagi-lagi kalau kita ingin pengembangan diri, ya tentu kita harus mencoba hal-hal baru yang tadinya ya pelan-pelan dari bawah, tinggi sampai benar-benar kamu dapat gitu ya. Mungkin dari anggota kamu jadi koordinator divisi, atau koordinator divisi ya jadi panitia inti gitu ya, mungkin ya antara ketua, sekretaris bendara, nggak apa-apa. Nah di situ efektivitas kamu gitu. Dan lagi-lagi perbanyak untuk komunikasi, perbanyak untuk bertanya dan belajar dari setiap pengalaman gitulah ya, maksudnya pengalaman dari senior-senior kita atau pengalaman orang-orang yang memang sudah punya experience banyak gitu ya, benar-benar oh dia bisa gini kok aku nggak bisa gitu ya, kamu coba gitu, kamu cari tahu gitu apa kunci utamanya, itu sih kalau dari aku. Wah, luar biasa nih Kak. Bagaimana nih Kakak menjaga keseimbangan antara partisipasi dalam organisasi dan tanggung jawab pribadi dan profesional lainnya? Oke, ini mungkin pertanyaan ini ya, mungkin agak sedikit menjebak, tapi ini sudah banyak kali sih saya dipertanyakan orang ya, mungkin dalam organisasi, dalam beberapa podcast juga yang pernah saya ikuti dan interview dari orang. Cara saya mengembangkan antara saya organisasi, kegiatan profesional saya maupun kegiatan pribadi gitu ya. Mungkin kalau cara pengembangannya itu gini. Kita yang sudah mahasiswa ya kita udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dimana saya sendiri untuk menentukan hal itu saya menggunakan skala prioritas. Ya skala prioritas itu sangat penting ya. Mungkin tanpa dijelaskan lebih detail orang-orang udah tahu. Kita pakai skala prioritas di mana ada dikatakan paling penting tapi tidak terlalu penting. Ada juga tidak terlalu penting tapi bisa dikata itu penting juga gitu. Jadi benar-benar kita harus menempatkan, contohnya gini. Saya adalah seorang ketua organisasi gitu di A. Tapi dalam waktu yang sama saya juga koordinator utama gitu di sebuah kepanitiaan di organisasi B. Ya lagi-lagi ketika rapatnya bersamaan, saya harus lebih mendominankan berpikir ketika saya rapat di sini apa impact yang saya dapat dan di sana saya bagaimana gitu. Ketika saya di sini, nah di sana bagaimana. Jadi saya akan memilih A. Kita harus ini. Ketika kita sudah terjun ke beberapa organisasi ya harus ambil resiko gitu kan. Ya saya akan terjun ke organisasi A. Kenapa? Saya ketua. Sedangkan di sana saya cuma koordinator utama. Ya saya mungkin bukan tidak terlalu penting, tapi saya mesti bisa gitu ya. Mungkin hasil non-toleransi rapatnya apa gitu. Karena saya ketua di sini, ya saya sebagai pengarah. Kalau nggak ada ketua, apa jadinya gitu kan. Nah itu yang paling penting. Jadi harus mengimbangkan segala itu. Nah kalau masalah mengimbangkan dengan profesional ya, mungkin untuk diri saya sendiri sebagai mahasiswa gitu kan, melakukan beberapa kegiatan kampus mengajar, it's okay, saya mengimbangi hal itu gitu. Dan kadang juga saya dalam waktu sama melakukannya gitu. Dimana contoh dalam kegiatan perkuliahan saya minta online gitu sambil saya kampus mengajar gitu. Kadang saya juga sementara rapat karena bersamaan ya, dan ketika online saya menggunakan beberapa device ya, mungkin saya rapat di HP, rapat di laptop juga. Jadi benar-benar tapi saya akan lebih fokus gitu ya. Intinya saya hadir pada rapat itu sebagai wujud dimana ya itulah resiko ketika kamu masuk beberapa organisasi, kamu benar harus berani mengambil sebuah tantangan. Dan lagi-lagi ya kamu harus profesional. Profesional itu tentang bagaimana kamu bisa menggunakan sebaik mungkin waktu yang ada gitu. Jadi jangan pernah membuat waktu itu intinya gini,
waktu itu adalah uang gitu kan. Orang-orang bilang waktu itu adalah uang, tapi menurut saya waktu itu ketika kita terlambat menggunakannya, ya kita akan kehilangan satu kesempatan gitu. 1 menit pun itu kita akan kehilangan kesempatan. Karena lagi-lagi banyak orang yang contoh ingin di posisi kamu, tapi ketika kamu sudah di posisi itu tapi tidak menggunakan dengan baik, ya kamu akan rugi itu. Itu sih kalau dari aku sendiri. Wah, luar biasa nih Kak. Apa nih Kak manfaat jangka panjang yang sudah dirasakan? Oke, kalau manfaat jangka panjang sekarang itu adalah personal branding. Personal branding. Nah, di mana ini ya, personal branding, kalau mau dibilang ya, saya dulu nggak aktif banget Instagram gitu, nggak aktif banget TikTok, tapi ketika saya terjun ke beberapa organisasi, terjun ke beberapa lomba, saya mencoba hal baru gitu ya. Saya buat konten TikTok dan alhamdulillah ya follower saya akan banyak dan interaksinya juga tinggi. Dan di Instagram sendiri follower saya juga ya alhamdulillah lumayan dengan saya memposting beberapa kegiatan positif saya, kegiatan lomba saya dan sebagainya gitu. Dan itu benar-benar sebuah manfaat jangka panjang gitu. Intinya kita harus meningkatkan personal branding kita sekarang sebagai seorang mahasiswa gitu, dan sekaligus saya juga mendapatkan skills baru yang baru-baru saya tahu, dan mungkin ini juga saya tahu karena ya namanya orang nggak akan dapat skill baru ketika nggak belajar gitu. Salah satunya kayak skill untuk mendesain dan skill untuk menjadi content writer gitu. Dengan segala yang pernah saya pelajari, alhamdulillah ya ada peningkatan gitu. Ya itu ya menurut saya insya Allah itu akan bisa menjadi manfaat yang bersifat kepanjangan gitu nanti ke depannya. Boleh nggak sih Kak sedikit menjelaskan cara membangun personal branding? Oke. Intinya gini, ketika cara membangun personal branding ya, kalau dari saya pribadi, belajar dari lingkungan gitu, mencoba hal baru yang belum pernah kamu lakukan gitu, dan tentu jangan malu. Ketika kamu sudah berani melakukan hal itu, lakukan saja gitu, nggak usah dengar orang lain gitu. Dan kalau masalah mencoba, sekarang ini banyak banget gitu kegiatan-kegiatan yang bisa kamu ikuti, baik kegiatan kampus nasional maupun internasional, dimana cara saya untuk mengembangkan personal branding saya, contohnya kemarin saya mendaftar beberapa kegiatan duta ya, salah satunya Duta Inspirasi Indonesia, Duta Pelari, Duta Perubahan Perilaku, contohnya itu aja gitu yang tingkat nasional gitu kan. Nah terus saya mencoba lagi, kalau saya cuma tingkat nasional, kenapa saya nggak trying gitu, mencoba untuk meningkatkannya ke tingkat internasional, dan alhamdulillah kemarin saya mencoba beberapa kegiatan internasional yang alhamdulillah membuahkan hasil. Ya ada yang dimana saya nggak bisa cuma sampai 10 besar, 5 besar, it's okay karena kamu udah mencoba gitu ya, intinya kamu dapat hasil gitu. Ada juga alhamdulillah kemarin saya pergi ke Turki ya kemarin, dimana benar-benar saya mendapat impact positif gitu, dan itu benar-benar meningkatkan personal branding saya, dan salah kuncinya adalah mencoba gitu dan belajar dari pengalaman. Dan ketika kamu nggak belajar dan tidak ingin cari tahu, kamu nggak akan bisa menemukan personal branding kamu. Dan lagi-lagi ini, ketika kamu mungkin semua orang punya motivator, punya inspirasi lah dari beberapa orang gitu ya. Lagi-lagi saya punya beberapa motivator gitu ya kalau mau dibilang itu inspirasi saya gitu ya. Salah satunya ini Kak Daris Nagara ya, yang dimana ya mungkin dia salah satu penerima beasiswa LPDP juga, ya mungkin kemarin itu sempat viral ya terkait karena dia bisa menjadi President Band University of Columbia gitu kan. Jadi benar-benar menurut saya kok dia dari mungkin anak-anak dari daerah gitu yang maksudnya kayak sama gitu dengan saya, kok dia bisa ke sana gitu sampai bisa menjadi BEM dan pertama gitu menjadi ketua BEM gitu ya. Menurut saya kenapa saya nggak mencoba gitu, dan saya belajar dari segala apa yang telah lakukan. Tapi lagi-lagi kamu bisa belajar dari orang lain, tapi kamu menggunakan versi dirimu sendiri gitu, karena kamu nggak akan bisa seperti orang lain gitu ya. Kamu cuma bisa menjadi orang lain cuma bisa menjadi referensi gitu. Yang melakukannya kamu, yang paling tahu batas diri kemampuan kamu itu ya kamu sendiri. Jadi seimbangkan dan ya janganlah jauh dari dirimu sebenarnya gitu. Nah Kak, sudah mendapatkan manfaat nih dalam pengembangan ini, bagaimana nih cara Kakak mempertahankan apa yang sudah Kakak dapatkan? Cara saya untuk mempertahankan itu adalah jangan pernah berhenti untuk melakukan.
jangan pernah berhenti untuk mencoba. Ketika kamu sudah mendapatkan hal itu, ulet, lakukan, giat, coba. Ya bahkan ketika kamu mungkin masih di tingkat 1, coba lagi ke tingkat 2, tingkat 3. Pertahankan terus sampai benar-benar kamu menjadi, ya kalau orang bilang premium atau profesionalnya banget gitu. Masalah mencoba, jangan pernah berhenti mencoba. Karena ketika percobaan pertama kamu tidak berhasil, it's okay, coba lagi. Percobaan kedua nggak berhasil, ya it's okay. Percobaan ketiga berhasil. Nah, ketika percobaan ketiga berhasil, ya coba lagi keempat. Apakah berhasil atau tidaknya, intinya ketika kita mencoba tentu nggak akan ada tuh tidak berhasil gitu. Karena intinya gini, seseorang tidak akan bisa menjadi juara, seseorang tidak akan bisa menjadi nomor 1 ketika mereka tidak melewati namanya proses gagal gitu ya. Namanya kehidupan seperti roda berputar ya, kadang kamu di atas, kadang di bawah. Jadi kita nggak harus selalu menjadi menang. Terus kita harus harus di bawah juga gitu. Di bawah itu ya melalui segala proses, karena ketika kamu di dunia ini nggak ada yang instan gitu loh. Harus melewati segala proses. Kadang kadang kamu mendapatkan tantangan yang buruk ya, kadang juga mendapatkan tantangan yang baik, sehingga benar-benar ya itulah diuji. Apalagi kita mahasiswa ya, benar-benar inilah kita diuji gitu, bagaimana kita bisa menemukan problem solver, memecahkan sebuah permasalahan secara mindset kita gitu, yang udah tahu mana benar, mana yang salah ya. Kalau dikatakan ya, kalau SMP, SMA itu ya masih tahap pembelajaran lah. Kalau mahasiswa ya udah tinggi lah, kita bagaimana bisa menjadi ya teladan gitu, menjadi contoh untuk orang-orang sekitar kita. Nah, menurut Kak Farid, kalau mempertahankan hubungan organisasi setelah berhenti menjadi anggota aktif itu seperti apa, Kak? Oke. Ini juga yang selalu saya terapkan gitu ya. Mungkin saya bisa ambil contoh ya dulu untuk yang di SMA ya, karena soalnya kan saya masih masih semester muda juga kan di UNM, jadi mungkin saya belum terlalu demisioner banget gitu di kampus. Nah, kalau di SMA sendiri kan saya anggota OSIS, anggota Medlist ya. Tentu ketika saya sudah tidak menjadi anggota aktif di organisasi itu ya, saya harus tetap aktif gitu, memberikan saran-saran, masukan kepada adik-adik junior saya gitu ya. Mungkin contohnya gini, ketika waktu saya menjadi anggota organisasi aktif, banyak banget hal-hal yang keliru yang saya lakukan bersama anggota saya, banyak banget hal-hal kesalahan yang saya lakukan gitu. Tapi ketika saya sudah menjadi tidak menjadi anggota aktif, sudah menjadi senior gitu, ya saya harus berikan saran ini, jangan lakukan ini, jangan mengulang kesalahan yang sama gitu. Itu artinya jadi benar-benar buatlah organisasi kamu itu berkembang dengan pengalaman yang sudah kamu rasakan gitu, pengalaman yang kamu rasakan. Jadi alhamdulillah koordinasi saya sendiri sama anak-anak atau adik-adik saya lah, bahasanya di SMA itu ya masih terjalan dengan baik. Ketika mereka minta saran, saya kasih saran. Ketika mereka juga butuh menjadi seorang pembicara gitu dari pihak senior, it's okay, saya pun bisa. Karena lagi-lagi ya gunanya senior, bagaimana kita bisa memberikan experience baik buat adik-adik kita dari pengalaman kita yang sudah pernah menjadi anggota organisasi aktif. Intinya jangan pernah berhenti gitu, karena namanya aja turun-temurun. Ketika senior enggak bertindak, ya pasti organisasi itu nggak akan bisa berjalan. Karena apa yang akan diketahui oleh adik-adik baru kita di organisasi itu kalau nggak belajar dari senior gitu. Jangan sampai mereka salah arah, jangan sampai yang hal-hal kita lakukan secara turun-temurun itu mereka udah nggak lakukan gitu. Nah itu yang sampai, jadi benar harus perhatikan segala aspek plus minusnya lah gitu. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih, apa saja tips dan saran yang dapat diberikan bagi para pendengar untuk mencapai manfaat dari bergabung di dalam organisasi dalam pengembangan diri mereka? Untuk tips ya agar mereka mungkin ingin join juga ya organisasi. Nah intinya gini, banyak anak-anak Indonesia sekarang ini tidak ingin join organisasi karena mereka nggak punya tujuan gitu untuk organisasi. Mungkin kuliah pulang atau kuliah nongkrong atau sekedar kuliah aja gitu. Nah itu ya menurut saya itu ya keputusan orang masing-masing, orang-orang punya keputusan masing-masing. Ini negara hukum gitu kan. Cuma lagi-lagi ini cuma sebagai pesan, saran yang ingin saya berikan buat mahasiswa ini, khususnya mahasiswa Indonesia. Jangan kamu nggak menggunakan kesempatan yang ada gitu. Kamu sekarang mahasiswa gitu,
banyak banget hal-hal baru yang bisa kamu lakukan gitu ya, khususnya organisasi gitu. Organisasi itu adalah wadah pengembangan diri gitu. Ya mungkin belajar dari pengalaman saya gitu. Saya tidak akan bisa seperti hari ini kalau saya tidak masuk organisasi gitu. Saya nggak akan bisa menjadi mahasiswa berprestasi kalau saya tidak join organisasi. Karena lagi-lagi kalau kita cuma sekedar kuliah, hanya sekedar materi yang kita dapat di dalam kelas. Tapi di luar kita mendapatkan juga materi luar kelas. Intinya gini, ketika kita menjadi mahasiswa, kita 50% di dalam kelas, 50% lagi di luar kelas. Di luar kelas itu organisasi gitu. Intinya gunakan waktu kamu sebaik mungkin gitu. Ketika kamu menggunakan waktu kamu sebaik mungkin untuk gabung organisasi, akan ada hal yang luar biasa yang kamu dapatkan. Mungkin ketika kamu sudah nggak jadi mahasiswa, ketika kamu join di organisasi, mencoba banyak posisi gitu. Ya kalau udah ditunjuk lagi di dunia kerja kamu udah nggak menolak, saya nggak bisa, tapi kamu bilang oke, saya bisa. Dan ketika kamu diwawancara pun masuk sebuah pekerjaan itu, kamu akan bisa menjawab gitu ya, saya sudah berpengalaman di bidang ini, pernah melakukan hal ini. Tentu ya orang wawancara kamu kan akan, wah ini bagus nih gitu untuk meningkatkan signifikan dari perusahaan kita mungkin, tempat kerja kita mungkin. Karena sekarang itu bukan tentang jurusan kamu yang dilihat orang gitu. Jurusan itu nggak bisa memberikan hal pasti buat kamu ke depannya kamu akan sukses gitu ya. Contohnya kamu dari jurusan hukum, kamu akan jadi bekerja di pengadilan, kamu akan bekerja di A, B, C, belum tentu. Karena sekarang itu yang dilihat itu adalah harus skill kamu. Ketika kamu bekerja anak hukum tapi nggak punya skill di bidang hukum, apa gunanya gitu? Karena intinya kamu ini benar-benar bisa menggunakan sebaik mungkin kesempatan yang ada gitu. Ketika kamu seperti anak hukum gitu, mempelajari dengan baik materi hukum, kamu juga aktif organisasi, yakin dan percaya, kamu akan menjadi anak hukum yang the best dan luar biasa gitu. Jadi itu adalah sebuah contoh gitu kalau di sebuah jurusan gitu ya. Contohnya kayak saya jurusan pendidikan bahasa sastra Indonesia. Saya belum orang-orang pasti bilang, kamu kenapa pilih jurusan itu gitu. Ya itulah adalah my choice gitu, itulah pilihan saya gitu kan. Ya orang-orang pasti bilang, ya ujung-ujungnya kamu akan kerja jadi guru. Itu belum tentu gitu. Ya mungkin kamu bisa bekerja di instansi pemerintahan, bisa bekerja mungkin bisa jadi ketua sebuah CEO sebuah perusahaan dan sebagainya. Itu hal mustahil gitu. Jadi lagi-lagi gunakan sebaik mungkin, dan sekarang itu skill kamu yang perlu ditingkatkan, dan cara peningkatannya itu coba join organisasi. Lagi-lagi jangan pernah menempatkan diri kamu tidak ingin join organisasi. Ayo join, karena dari organisasi kamu bisa berimpact positif, berimpact pengembangan diri kamu gitu. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai organisasi sebagai wadah pengembangan diri, yang kita telah bahas mengenai manfaat, bagaimana cara memilih organisasi yang tepat, dan strategi mengembangkan diri melalui organisasi yang efektif. Saya berharap topik yang kita bahas dalam podcast ini dapat memberikan manfaat dan ilmu baru. Seperti yang kita ketahui bersama, bergabung dengan organisasi bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kita yang ingin mengembangkan diri, mulai dari keterampilan, dari segi keterampilan maupun jaringan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa teman-teman memilih organisasi yang tepat dan mengembangkan diri melalui organisasi memerlukan waktu dan usaha. Namun, manfaat yang bisa didapatkan jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Terima kasih telah mengikuti podcast kami hari ini. Jangan lupa untuk mengevaluasi kembali pilihan organisasi kalian dan manfaatnya dengan efektif. Sampai jumpa di e-pod selanjutnya.